Hai semuanya, balik lagi bersama gua Benny Karsono yang akan menceritakan cerita horor ke kalian semua sampai bulu kuduk kalian merinding. Dan di sini gua akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Kampung Setan. Jadi ceritanya, ada seorang jurnalis muda yang bernama Raka yang selalu haus akan cerita-cerita misteri. Di suatu hari, dia mendengar kisah tentang kampung setan dari seorang penduduk tua di desa seberang. Orang tua itu menceritakan bahwa kampung itu dulunya dihuni oleh keluarga-keluarga kaya raya. Namun, di suatu malam, seluruh penduduk kampung menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah rumah-rumah kosong, suara-suara aneh, dan rumor bahwa kampung itu kini dihuni oleh makhluk gaib. Raka yang gemar membuktikan kebenaran di balik legenda merasa tertantang akan cerita tersebut. Tanpa mendengar larangan orang tua itu, dia memutuskan untuk pergi ke kampung setan, membawa kamera, senter, dan sebuah buku catatan kecil untuk dokumentasi. Perjalanannya dimulai sore hari dengan matahari yang perlahan tenggelam di balik pegunungan. Jalan menuju kampung itu dipenuhi semak belukar dan pepohonan tua yang besar. Tidak ada penduduk desa yang bersedia mengantarnya. Jika kamu nekat, jangan pernah menoleh ke belakang, pesan orang tua itu. Akhirnya Raka tiba di pintu gerbang kampung setan saat senja berakhir. Gerbang kayu itu sudah lapuk dan di atasnya terdapat ukiran yang hampir tak terlihat karena tertutup oleh lumut. Udara di sana terasa dingin, lebih dingin dari yang dia bayangkan. Saat melangkah masuk, kampung itu terlihat seperti kampung biasa yang sudah lama ditinggalkan. Rumah-rumah reot dengan dinding yang miring dan atap yang hampir roboh. Namun, semakin dalam dia melangkah, suasananya berubah. Hawa dingin menusuk tulang dan malam itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, burung, atau dedaunan yang bergesekan. Lalu dia memutuskan untuk memulai dokumentasinya. Dengan kamera di tangan, dia merekam setiap sudut kampung. Namun, ketika melihat layar kamera, dia menyadari sesuatu yang aneh. Di layar, terlihat bayangan seseorang berdiri di balik jendela salah satu rumah. Raka menghentikan rekamannya dan menatap langsung ke arah rumah itu. Tetapi tidak ada siapapun. Dia menganggap itu hanya bayangan atau refleksi. Tapi ketika dia kembali melihat ke kamera, bayangan itu tetap ada. Bahkan kini lebih dekat ke jendela. "Tenang Raka," katanya pada diri sendiri. Lalu dia melanjutkan perjalanannya, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Di tengah kampung, Raka menemukan sebuah sumur tua yang sudah tertutup papan kayu. Di sekeliling sumur itu, terdapat tulisan-tulisan aneh di dinding rumah dekatnya, seolah-olah ditulis dengan sesuatu yang pekat seperti darah. Salah satu tulisan itu berbunyi, "Mereka di bawah, jangan bangunkan mereka." Rasa penasaran Raka memuncak, lalu dia memberanikan diri membuka papan penutup sumur itu. Di saat papan itu tergeser, bau busuk menyengat langsung menyerang hidungnya. Dia menyorotkan senter ke dalam sumur. Awalnya, dia hanya melihat kegelapan. Namun, perlahan, suara gemerisik terdengar dari dalam. Kemudian, terdengar suara bisikan halus, "Kamu akan menyesal." Raka yang mendengar bisikan itu tersentak mundur. Lalu dia memutuskan untuk tidak terlalu lama di sana dan berjalan menjauh
meski rasa ingin tahunya terus memanggilnya untuk kembali. Di saat malam semakin larut, Raka menyadari bahwa jalan yang tadi ia lalui tidak lagi sama. Rumah-rumah di kampung itu seperti berpindah tempat. Setiap dia mencoba kembali ke gerbang, dia justru mendapati dirinya kembali ke sumur tua. Raka yang mulai panik. "Apa aku terjebak di sini?" pikirnya. Lalu dia mencoba menghubungi seseorang melalui ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Saat dia mencoba mencari jalan keluar, suara langkah kaki mulai terdengar dari belakangnya. Seketika, Raka berhenti, mencoba untuk mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin dekat, tetapi saat dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Namun, saat dia melangkah lagi, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan cepat. Raka yang mendengar suara itu langsung mempercepat langkahnya, tetapi suara itu seakan mengejarnya. Di tengah perlariannya, dia melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan. Wanita itu mengenakan pakaian putih lusuh dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Raka yang melihat itu langsung berhenti, memandangnya dengan ketakutan. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab sama sekali. Sebaliknya, dia mulai melangkah mendekat dengan gerakan aneh seperti kaku. Saat jarak mereka semakin dekat, wajah wanita itu terlihat dan itu bukan wajah manusia. Wajahnya rata, tanpa hidung, tanpa mata atau mulut, hanya kulit pucat yang mengerikan. Raka berlari sekuat tenaga, tidak peduli kemana arahnya. Akhirnya, Raka menemukan sebuah rumah besar di ujung kampung. Rumah itu berbeda dari yang lain, terlihat lebih kokoh dan terawat, seolah-olah ada yang masih tinggal di sana. Dengan harapan menemukan bantuan, dia masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu, dia menemukan foto-foto lama yang tergantung di dinding. Foto-foto itu menunjukkan penduduk kampung, tetapi wajah mereka semua dicoret dengan tinta merah. Di tengah ruangan, dia menemukan sebuah buku tua dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Dari buku itu, Raka mengetahui bahwa kampung ini pernah menjadi tempat ritual gelap oleh para penduduknya. Mereka memanggil arwah untuk meminta kekayaan, tetapi ritual itu gagal. Sebagai hukumannya, arwah yang dipanggil mengambil seluruh jiwa penduduk dan menjadikan kampung itu sebagai tempat tinggal mereka. Tiba-tiba, suara pintu berderit terdengar dari belakangnya. Raka langsung menoleh dan melihat bayangan hitam tinggi berdiri di ambang pintu. Bayangan itu bergerak mendekat dan udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin. "Pergi dari sini," teriak Raka. Tetapi bayangan itu tidak berhenti. Dengan sisa tenaganya, Raka langsung berlari keluar dari rumah itu. Dia berlari tanpa henti hingga menemukan jalan setapak yang membawanya kembali ke gerbang kampung. Di saat dia melangkah keluar, dia merasa beban berat di pundaknya hilang. Namun, saat dia tiba di rumah dan memeriksa rekaman kameranya, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Dalam setiap rekaman, terlihat sosok-sosok menyeramkan yang tidak dia lihat sebelumnya. Bayangan hitam di balik jendela, wanita berwajah rata, dan bahkan bayangan tinggi yang mengejarnya. Yang paling mengejutkan, di akhir rekaman ada dirinya sendiri, tampak tersenyum aneh ke arah kamera, meskipun dia tidak pernah merekam itu. Sejak malam itu, Raka tidak pernah sama lagi. Di malam-malam tertentu, dia mendengar suara langkah kaki di kamarnya, dan terkadang di sudut gelap rumahnya
Dia melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala yang mengawasinya. Jadi cukup segitu aja untuk cerita horor kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share juga video ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.